Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Ahmad Maulana, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kepribadian kita terbentuk sepanjang hidup? Salah satu teori yang menarik adalah teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Di video ini kita akan menjelajahi 8 tahap perkembangan Erikson dan bagaimana ini mempengaruhi kepribadian kita. Yuk kita mulai. Erik Erikson adalah psikolog yang mengembangkan teori perkembangan psikososial pada abad ke-20. Berbeda dengan teori lain yang berfokus pada masa kecil saja, Erikson percaya bahwa kepribadian kita terus berkembang sepanjang hidup. Ia mengusulkan 8 tahap perkembangan, di mana setiap tahap memiliki konflik psikososial yang harus diselesaikan untuk membentuk kepribadian yang sehat. Setiap tahap memiliki tantangan atau krisis yang mempengaruhi kepribadian kita. Berikut adalah tahap-tahapnya. Tahap pertama, percaya versus ketidakpercayaan, usia 0-1 tahun. Proses pembentukan kepribadian seseorang sudah dimulai pada masa bayi. Pada periode ini, bayi akan mencari pemenuhan kebutuhan berupa makanan, perhatian, kehangatan, dan cinta dari lingkungannya. Bayi akan bergantung kepada orang-orang di sekitar yang selalu bersama mereka di setiap hari, terutama ibu atau pengasuhnya. Jika lingkungannya dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka bayi akan merasa aman dan belajar percaya serta mengembangkan harapannya. Di sini, seorang anak akan belajar untuk mempercayai orang lain. Namun, jika kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi, akan memungkinkan bayi merasa tidak aman dan tidak percaya kepada orang-orang sekitar. Kedepannya, bayi tersebut dapat menjadi orang yang skeptis atau suka meragukan segala sesuatu dan menghindari hubungan berbasis kepercayaan sepanjang hidupnya. Jika krisis ego ini tidak diatasi, kedepannya anak akan mengalami kesulitan untuk membuat hubungan yang sehat kepada orang lain, seperti selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa orang lain hanya akan berusaha memanfaatkan dirinya. Jadi, pada tahap ini, penting untuk orang tua memastikan kebutuhan anaknya terpenuhi. Tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu, usia 1-3 tahun. Dalam tahap ini, anak akan menemukan bahwa dia memiliki kendali atas tubuhnya. Pada masa ini, kemampuan anak untuk melakukan tugas seperti berkomunikasi, berjalan, dan makan sendiri sudah mulai berkembang. Di sini, diperlukan keyakinan orang tua untuk membiarkan anaknya mengeksplorasi diri, tentu dengan pengawasan. Dengan demikian, dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Dalam menjalankan kehendak mereka, atau lebih tepatnya otonominya, anak mungkin akan sering melakukan kesalahan. Di sini, orang tua perlu membimbing dan mendidik anaknya untuk mengelola keinginan dan dorongan hati mereka, tetapi tidak dengan hukuman yang berat. Tujuannya agar anak dapat belajar beradaptasi dengan norma-norma sosial sambil mempertahankan rasa otonomi mereka yang asli. Tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, 3-6 tahun. Pada periode ini, anak-anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan kegiatan mereka. Tahap ini disebut dengan locomotor kinetical stage, di mana motorik anak mulai berkembang sehingga anak banyak melakukan aktivitas fisik. Karena masa ini merupakan masa-masa lincah, anak sering berbuat kesalahan yang menyebabkan orang tuanya marah. Apabila orang tuanya marah dan langsung menyalahkan anak, maka anak akan tumbuh dengan rasa bersalah yang dapat memundurkan kepercayaan diri mereka. Di situasi seperti ini, akan lebih baik jika orang tua membimbing anaknya tanpa nada yang keras, sehingga si anak tidak terlalu merasa bersalah, tentu juga tidak mengulangi kesalahannya lagi. Anak tidak memiliki inisiatif jika lingkungan sosialnya kurang mendukung. Dengan selalu disalahkan, akan membuat anak memiliki rasa harga diri yang buruk dan takut untuk mengambil inisiatif atau membuat pilihan karena takut melakukan kesalahan. Anak usia prasekolah 3-6 tahun sudah mulai tumbuh berbagai bakat pada diri mereka, seperti keterampilan motorik dan keterampilan bahasa, mampu menyelidiki lingkungan secara fisik dan sosial, serta mengembangkan inisiatif untuk mulai berakting atau bertindak. Di sini, peran orang tua dibutuhkan untuk mendukung inisiatif anak sehingga anak dapat mengembangkan diri secara optimal tanpa rasa bersalah. Tahap keempat, ketekunan versus rasa rendah diri, 6-12 tahun.
Pada usia ini, anak belajar menikmati dan merasa puas ketika mereka berhasil menyelesaikan aktivitasnya, terutama pekerjaan skolastik atau akademik. Anak yang berhasil menyelesaikan tahap ini akan mampu menyelesaikan masalah dan bangga dengan pencapaian yang diraihnya. Sebaliknya, anak yang tidak mampu menemukan solusi konstruktif dan tidak mencapai apa yang telah dilakukan teman sekelasnya, maka akan timbul rasa rendah diri pada dirinya. Tahap keempat ini sering dikenal dengan tahap laten, terjadi di sekolah dasar antara usia 6-12 tahun. Di sini, kemampuan akademik maupun non-akademik anak meningkat di sekolah. Ketika kemampuan mereka diapresiasi oleh orang tua, guru, ataupun teman sekelasnya, maka dapat menggairahkan semangat mereka untuk terus mengembangkan kemampuan lebih dalam lagi. Pada tahap ini, salah satu tugas lingkungannya adalah menumbuhkan kemampuan untuk bekerja keras atau ketekunan pada diri anak, tentu dengan menghindari rasa kekangan. Tahap kelima, identitas versus kebingungan peran, 12-18 tahun. Kebingungan identitas merupakan ciri dari masa remaja, di mana mereka mulai mencari jati diri ataupun identitas diri untuk membentuk citra diri yang baik. Di saat yang bersamaan, ada beberapa remaja yang mencari identitas diri ke arah positif dan ada yang mencari identitas diri ke arah yang negatif. Remaja yang mencari identitas diri ke arah positif akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga mereka percaya diri akan masa dewasanya nanti. Sedangkan remaja yang mencari identitas diri namun terjerumus ke hal yang negatif, maka mereka akan tidak siap dan ragu untuk menghadapi masa dewasanya nanti. Pada saat ini, anak akan merasa peran orang tua sebagai sumber rasa aman dan nilai fundamental mulai berkurang. Sedangkan peran kelompok atau teman sebayanya menjadi lebih penting. Menurut Erikson, ini adalah tahap yang penting karena melalui tahap inilah seseorang harus mencapai tingkat identitas ego yang menyeratkan pemahaman siapa diri seseorang dan bagaimana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masa remaja adalah awal dari pencarian untuk menemukan diri sendiri. Tantangan utama pada periode ini adalah mencari identitas dan menghadapi kebingungan peran. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang pasti untuk membangun kepribadian yang kuat dari anak agar mengenal dirinya sendiri. Tahap ke-6, keintiman versus isolasi, 19-40 tahun. Tahap ini merupakan tahap yang dilalui oleh seseorang yang sudah memasuki masa dewasa awal. Di masa ini, seseorang mulai memiliki banyak relasi pertemanan. Beberapa di antara mereka juga sudah memiliki hubungan romantis atau hubungan yang intim dengan banyak orang. Ketika mereka gagal untuk menjalin relasi dan hubungan dengan banyak orang, maka mereka akan merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungan sosialnya. Pada masa ini terjadi pergulatan antara kedekatan atau keakraban versus keterasingan atau kesepian. Salah satu ciri dari fase ini adalah individu yang memiliki hubungan kuat dengan kelompok sebaya di masa lalu mengalami kerenggangan, bahkan ikatan kelompok tersebut sudah mulai bubar. Mereka menjadi lebih diskriminatif di mana seseorang hanya memiliki ikatan pribadi dengan mereka yang setuju dengannya. Menurut Erikson, pada fase ini adalah fase mencapai keintiman dengan orang lain dan menghindari kesendirian. Masa ini ditandai dengan adanya hubungan tertentu dengan orang lain, sering disebut sebagai pacaran, untuk menunjukkan dan mengembangkan keterikatan dan keintiman dengan orang lain. Pada periode dewasa awal ini, seseorang belajar bagaimana terlibat dengan orang lain secara lebih mendalam. Erikson menyebut isolasi sebagai kecenderungan individu untuk menutup diri dari cinta, persahabatan, dan masyarakat. Ketidakmampuan untuk membangun ikatan sosial yang kuat akan mengakibatkan kesepian. Jika seseorang berhasil menaklukkan krisis ini, orang tersebut akan mudah untuk bergaul dan membangun hubungan dengan orang lain. Tahap ke-7, produktivitas versus stagnan, 40-65 tahun. Pada diri ini, seseorang telah mencapai puncak pertumbuhan di semua bakatnya. Pengetahuannya cukup luas dan kemampuannya cukup beragam, sehingga kemajuan individunya pesat. Namun, jika pada fase ini terjadi kegagalan, maka akan mengakibatkan perlambatan atau keterlambatan pengembangan. Pada titik ini, seseorang akan memberi sesuatu kepada dunia sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan dunia kepadanya, serta melakukan sesuatu untuk menjamin keberlangsungan generasi mendatang. Kegagalan untuk memiliki sudut pandang kreatif akan menimbulkan emosi tidak berharga dan kebosanan.
Di fase ini, seseorang dihadapkan pada tugas utama menjadi individu yang produktif di bidang pekerjaannya. Pertarungan kunci pada level ini adalah kemampuan untuk memberi kontribusi versus perasaan tidak berguna atau tidak produktif. Karenanya, kesadaran adalah kekuatan fundamental yang harus dikembangkan untuk menjadi individu yang produktif. Agar dapat lebih produktif, seseorang dapat mencoba hal-hal baru seperti ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial. Tahap ke-8, integritas versus putus asa, 65 tahun ke atas. Tahap ini merupakan tahap paling terakhir seseorang dalam mengembangkan kepribadian dan identitas dirinya. Pada usia ini, individu dapat merenungkan kembali kehidupan mereka pada masa lalu. Jika individu tersebut dapat menerima dan merasa puas atas kehidupan selama ini, serta dapat berdamai dengan egonya, maka akan menemukan makna, kedamaian, dan integritas. Demikian pula dengan pengalaman sebelumnya, individu akan merenungi apakah berhasil atau tidak berhasil. Jika terjadi kegagalan dalam menyelesaikan level ini, maka dapat menghasilkan sentimen keputusasaan. Seseorang akan merenungi apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan di masa lalu. Apalagi untuk menyelesaikan kegagalan tersebut telah mendekati usia tua dan mulai melihat penurunan fungsi kesehatan. Hal ini bisa membuat mereka merasa menyesal, marah, dan menyerah. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, diperlukan aktivitas yang positif untuk dilakukan supaya terhindar dari pikiran-pikiran negatif tentang masa lalunya. Teori Erikson membantu kita memahami bahwa setiap fase kehidupan memiliki tantangan yang membentuk kepribadian. Misal, seorang remaja yang sedang mencari identitas mungkin perlu dukungan dengan bereksperimen dengan minat mereka. Atau, orang dewasa yang sedang mengalami stagnan dapat mencoba kegiatan baru seperti volunteering dan lain sebagainya. Teori ini mengingatkan kita bahwa perkembangan adalah perjalanan seumur. Di teori psikososial Erikson, dengan memahami tahap-tahap ini, kita dapat mengerti diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Tahap mana yang sedang kalian jalani sekarang? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten psikoedukasi lainnya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.